Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Anggraini, NRP 1520200033. Di sini saya akan presentasikan hal-hal bidah yang berkaitan dengan kematian. Langsung saja kita ke pembahasan. Bidah merupakan perbuatan yang dikerjakan menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan. Hal bidah tersebut diantaranya meratapi, merobek-robek baju dan memukuli diri sendiri. Meratapi mayit diantaranya dalam bentuk berteriak-teriak, menangis histeris karena kematiannya adalah perbuatan yang terlarang. Perbuatan semacam ini sangat berat untuk ditinggalkan, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Hal ini dalam agama kita diistilahkan niyaha. Niyaha itu seperti pukul-pukul badan, teriak-teriak, menangis-nangis karena anaknya yang meninggal, suaminya yang meninggal, orang tuanya yang meninggal. Karena tidak bisa mengontrol perasaan, maka itu dilarang dalam agama Islam. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Malik Asy'ari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di tengah-tengah umatku ada 4 hal dari jahiliyah yang belum mereka tinggalkan. Yang pertama, membanggakan kedudukan. 2, mencela keturunan. 3, minta hujan kepada binatang. Dan yang keempat, meratapi mayit. Dan bersabda, wanita yang meratapi mayit bila tidak bertaubat sebelum matinya akan dibangkitkan di hari kiamat dengan pakaian dari getah dan baju dari koreng. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Meratapi orang kematian, memukul wajah dan merobek-robek baju dengan perbuatan yang tercela ini, mereka seperti orang yang menolak dan menggugat Allah dan kadarnya Allah, keputusan Allah dan takdir yang telah Allah takdirkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan golongan kami orang yang menampar pipi dan merobek-robek pakaian serta berteriak-teriak cara jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, azan dalam kubur. Tidak ada dalil mensyariatkan azan di atas kubur, tetapi azan disyariatkan dalam 2 hal, yaitu azan sebagai panggilan untuk salat fardu dan azan untuk anak yang baru lahir. Kalau untuk dalil mengazankan mayit, tidak ada dalilnya, tetapi kalau dalil untuk mengazankan saat dilahirkan itu ada, walaupun ulama berbeda pendapat. Karena fungsi azan itu hanya untuk mengusir setan dan memanggil orang sholat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, hai orang-orang yang beriman, apabila ditegur untuk menaikkan ibadah sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah, sholat, dan tinggalkan jual beli yang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang azan untuk anak yang baru lahir, yang artinya barang siapa yang lahir anaknya, maka azanlah pada telinga kanannya dan iqamatlah pada telinga kirinya, maka anak itu tidak dimudaratkan oleh jin, tidak kena penyakit anak-anak. Hadis riwayat Ibnu Sunni dari Hasan bin Ali. Yang selanjutnya yaitu talqin di atas kubur. Kata talqin berasal dari lakana yang berarti ajaran atau mengajar. Jadi menalkinkan mayit artinya mengajari orang mati, sedangkan mayit di dalam kubur tidak nampak atau gaib dari pandangan mata. Dengan kata lain, mengajari orang mati yang tidak nampak. Orang yang dapat diajari itu tentu yang masih hidup atau menjelang ajal. Jika telah mati, tentulah sudah terlambat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ajarilah orang yang hampir mati dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, tidak logis mengajari orang yang sudah di dalam alam barzakh, karena talqin itu dilakukan bukan di atas kubur, melainkan menjelang ajal. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dapat diambil manfaatnya, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
Upacara kenduri. Upacara kenduri bagian dari acara membaca surat Yasin, tasbih, tahmid, dan tahlil bersama atau biasa kita sebut tahlilan. Setiap tahlilan wajib membaca surat Yasin. Wajib bagi seorang muslim membacanya dan Allah pasti memberikan pahala terutama bagi yang membaca dan mendengarkan bacaannya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah agar kamu mendapatkan rahmat. Surat Al-A'raf ayat 204. Membaca tasbih, tahmid, dan tahlil itu juga bacaan yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim karena semua bacaan tersebut adalah zikrullah. Sedangkan zikir bersama-sama ketika ada musibah dan ditemukan pada malam ketiga, ketujuh, ke-40 itu merupakan campuran antara syariat Islam dan budaya agama lain. Adapun mengiringi pahala dari bacaan tahlilan untuk si mayat. Mengiringi pahala dari amalan para takziah untuk si mayat itu memang baik dan diyakini dapat membantu meringankan dosa si mayat. Tetapi semua perbuatannya tidak ada keterangan tentang mengirim pahala atau dosa kepada orang lain, baik kepada orang hidup atau orang mati. Di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang berbuat kebaikan seberat benda yang terkecil pun niscaya akan melihatnya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan seberat benda yang terkecil pun niscaya akan melihatnya. Hadis riwayat Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Dari surat lain, Allah berfirman yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ayat An-Najm surat ke-39. Selanjutnya di dalam surat lain, Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amalan soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Adapun mengadakan jamuan makanan dan minuman di rumah ahli musibah. Di dalam Islam, ajaran tentang memakan makanan yang disediakan keluarga si mayit sesuai sunnah adalah tetangga, kerabat, dan teman-teman hendaknya segera memasakkan makanan dan dihadiahkan kepada keluarga mayit. Sebagaimana ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai pada beliau berita kematian anak pamannya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu dalam perang Mu'tah. Maka beliau bersabda, masakkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kepada mereka sesuatu yang menguntungkannya. Hadis riwayat Tirmidzi dinyatakan hasan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan dinyatakan hasan juga oleh Ibnu Katsir dan Syekh Albani. Harta yang digunakan untuk menyuguhkan makanan bukan merupakan harta yang berasal dari pembelian si mayit, tapi menggunakan harta yang berasal dari sumbangan para petakziah. Bila harta terpaksa diambil dari harta peninggalan si mayit, maka harta itu bisa digunakan apabila si mayit tidak punya hutang, si mayit tidak mempunyai ahli waris yang mahjur alaihi, ahli waris berada di tempat di mana si mayit bertempat tinggal, para ahli waris sepakat dan ridho dalam penggunaan harta tersebut untuk acara tahlilan. Ibnu Haman Al-Hanafi mengatakan bahwa dimakruhkan menjamu tamu dengan masakan makanan dari keluarga mayit karena hal itu disyariatkan pada kesempatan yang menggembirakan, bukan kondisi yang menyedihkan, dan itu termasuk bid'ah yang buruk. Adapun acara ulang tahun kematian. Ulang tahun kematian maksudnya adalah suatu upacara yang dilakukan dalam rangka memperingati hari kematian sesuai dengan tanggal wafatnya, sesuai dengan ritual sebagaimana acara nikah hari, 7 hari, atau 40 hari. Sebagaimana diterangkan di muka, adapun hukum mengadakan ulang tahun kematian ini adalah sambungan hukum kematian sebagaimana uraian terkini hanya untuk pelaksanaan saja. Yang terakhir ada sedekah ruah atau yang bisa kita sebut ruahan. Yang dimaksud dengan sedekah ruah atau ruahan ialah suatu upacara untuk mengenang atau memperingati anggota keluarga yang telah mendahului secara kolektif dengan mengadakan sedekah diiringi dengan ritual tahlilan yang termasuk pahala serangkaian tahlilan dan
dan pahala hasil sedekah itu dikirimkan kepada seluruh anggota keluarga yang sudah meninggal tersebut. Adapun hukum sedekah ruah atau ruahan ini adalah sama dengan hukum mengadakan upacara kenduri, karena ruahan ini merupakan kelanjutan dari acara tersebut. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.